Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dewi Syafitri dari Prodi MSCM 2022 dengan NIM 10/2020-018. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pahami dan pelajari dalam mata pelajaran negosiasi. Berikut saya akan jabarkan beberapa pemahaman saya sebagai berikut. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka. Secara umum, negosiasi memiliki tujuan untuk dicapai dan beberapa alasan mengapa negosiasi bisa berjalan dengan baik. Karena adanya pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan penelitian ilmiah. Karakteristik situasi dalam negosiasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada dua belah pihak, atau lebih adanya konflik kebutuhan. Para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan, yaitu memberi dan menerima, serta para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan daripada berkelahi, serta terkadang melibatkan pengelolaan barang atau ketentuan. Namun, terkadang dalam negosiasi terjadi konflik, seperti konflik intrapersonal, antar pribadi, intar kelompok, dan antar kelompok. Dalam negosiasi terdapat beberapa strategi dan taktik, seperti distributif dan integratif. Strategi distributif lebih menekankan untuk memaksakan kehendak seperti win-lose. Sedangkan strategi integratif menghasilkan suatu kesepakatan yang dua-duanya sama-sama untung atau win-win. Dan strategi dan taktik dalam kompromi biasanya mencakup kolaborasi, akomodasi, kompetisi, dan menghindar. Model kemudian ganda sebagai sarana untuk menggambarkan strategi negosiasi, yaitu strategi situasional alternatif yang menghasilkan keuntungan, strategi keterlibatan, dan strategi keterlibatan. Perbedaan strategi dan taktik adalah strategi merupakan gerakan terstruktur, diarahkan dan didorong oleh pertimbangan strategis. Sedangkan taktik adalah gerakan adaptif jangka pendek yang dirancang untuk melakukan atau mengejar strategi yang luas. Setelah negosiasi berjalan dengan lancar, tentunya ada alur yang harus dipahami, seperti fase awal yang bisa disebut inisiasi, fase tengah atau tawar menawar atau pemecahan masalah, dan yang terakhir ada fase penutup atau resolusi. Untuk menerapkan strategi sebagai proses perencanaan, maka kita harus menentukan tujuan negosiasi, mengidentifikasi isu-isu, merakit isu, mendefinisikan kepentingan, dan mengetahui makna dan sebagainya. Dalam bernegosiasi, kita juga harus mempunyai etika secara etis, yaitu etika hasil akhir, etika tugas, etika kontrak sosial, etika personalistik. Adapun faktor yang memicu seseorang mengapa ia tidak menggunakan taktik yang etis, seperti faktor demografis, kepribadian, perkembangan moral, dan nilai pribadi. Pengaruh kontekstual sehingga menimbulkan persepsi, koneksi, dan emosi. Ketika negosiasi sedang berlangsung, komunikasi yang baik harus diterapkan baik secara verbal maupun non-verbal, agar dipahami oleh penerima, dan cara untuk meningkatkan komunikasi yang baik adalah dengan cara mendengarkan secara pasif maupun aktif, melibatkan menerima pesan serta adanya penerima. Setelah mengetahui beberapa pembahasan di atas, maka kita dapat mengetahui untuk kekuatan negosiasi, yaitu suatu konsep relasional yang tidak ada dalam individu tetapi ada dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kekuatan dalam negosiasi dapat dibagi menjadi 3 kekuatan, yaitu kekuatan tenaga ahli, kekuatan koersif, dan kekuatan penghargaan sah dan referensi. Cara untuk mempengaruhi negosiasi dapat 2 cara, yaitu cara sentral dan cara periferal. Cara sentral adalah cara tradisional, sedangkan cara periferal adalah cara yang didasarkan pada pemahaman dan persuasi bekerja. Serta terdapat 3 cara untuk mencapai pemahaman tersebut, yaitu dengan cara menjelajahi sudut pandang orang lain, selektif parafase, perkuat poin yang ada, dan yang terakhir ada hubungan dalam negosiasi, yaitu bagaimana kita memahami untuk mengubah sifat dinamika negosiasi seperti masalah distributif, negosiasi langsung dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.